Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pejuang CPNS 2021. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat. Di video ini aku mau merangkum live IG BKN yang kedua, tanggal 7 Juli 2021. Semoga rangkuman ini bisa menjawab kendala yang kalian alami saat melakukan pembuatan akun ataupun saat melakukan pendaftaran CPNS. Jadi dalam kesempatan live pada tanggal 7 Juli tersebut ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan NIK. Kalau NIK kita tidak terdaftar, kita bisa langsung hubungi ke Dukcapil atau kita berhubungan dengan Dukcapil karena masalah NIK ini bukan kewenangan dari BKN. Kemudian masalah kedua yang ditanyakan adalah berkaitan dengan nama. Misalnya, nama kita di KTP itu pakai gelar, tapi nantinya nama yang akan kita input adalah nama yang ada pada ijazah. Yang diisikan itu namanya, bukan gelarnya. Poin ketiga yang disampaikan adalah berkaitan dengan pertanyaan pengaman. Jadi, usul atau saran dari pihak admin SSCASN adalah sebaiknya pertanyaan pengaman satu, pertanyaan pengaman 2, user dan juga password kita sebaiknya kita catat. Tujuannya adalah untuk mencegah lupa password karena banyak juga peserta CPNS tahun lalu yang lupa passwordnya dan lupa pertanyaan pengaman yang mereka buat. Poin keempat yang disampaikan adalah mengenai swafoto dan pas foto yang tertukar saat penguploadannya pada pembuatan akun atau pada saat pembuatan akun. Nah, berdasarkan penjelasan dari admin SSCASN kemarin, ini tidak menjadi masalah dan tidak akan mempengaruhi penilaian karena data pada saat pembuatan akun itu akan sampai ke BKN atau akan muncul di BKN, tapi tidak akan muncul di instansi. Kewenangan instansi itu dimulai dari pada saat kita pengisian biodata saat pendaftaran, yang mana instansi ini akan menentukan kita lulus atau tidak lulus. Yang menjadi masalah adalah pada saat kita salah mengunggah dokumen atau salah mengupload dokumen pada saat pendaftaran. Inilah yang menyebabkan kita bisa tidak lulus. Masalah kelima yang ditanyakan adalah berkaitan dengan akreditasi kampus ataupun prodi. Akreditasi kampus dan juga prodi yang dimasukkan itu adalah akreditasi kampus dan prodi saat kita lulus. Kalau persyaratan untuk umum, biasanya kita boleh pilih salah satu, kita mau upload akreditasi prodi atau akreditasi kampus aja. Tapi kalau biasanya untuk kumlot, kita harus upload dua-duanya dan akreditasi kampus ataupun prodi kita harus A. Dan untuk masalah akreditasi ini bisa diakses di Dikti. Masalah keenam yang ditanyakan adalah mengenai pembuatan akun. Jadi, walaupun kita sudah pernah ikut CPNS pada tahun lalu, tapi kalau kita ikut tahun ini, berarti kita harus buat akun lagi. Karena data-data yang pada tahun lalu itu sudah di-reset atau sudah diperbaharui. Jadi, semua pelamar harus membuat akun terlebih dahulu untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pendaftaran. Masalah ketujuh yang ditanyakan adalah berkaitan dengan Dapodik. Berdasarkan penyataan dari admin SSCASN dan juga BKN, masalah Dapodik ini bukan kewenangan BKN, tapi kewenangan dari Dikbud. Kemudian pertanyaan ke-8, ini pertanyaan yang paling banyak juga ditanyakan, yaitu masalah terkait dengan pendidikan, formasi, dan jabatan. Saran yang disampaikan oleh admin SSCASN dan juga BKN adalah sebaiknya pendidikan, formasi, dan jabatan yang kita ambil benar-benar sama sesuai dengan yang tertera pada informasi yang disampaikan oleh instansi yang kita lamar untuk mencari aman. Atau kita bisa juga memastikan terlebih dahulu ke instansinya. Dan sebaiknya informasi yang kita dapatkan nantinya itu informasi yang tertulis, bukan yang disampaikan secara lisan, agar kita punya pegangan kalau misalnya ke depannya nanti ada sesuatu yang akan terjadi, jadi kita punya pegangan kalau misalnya ini adalah
pernyataan dari instansi tersebut. Kalau misalnya kita memenuhi atau tidak untuk melamar ke instansi tersebut. Poin ke-9 yang disampaikan berkaitan dengan masalah nama sekolah yang kita daftarkan tidak muncul di website SSCASN untuk P3K guru. Kemungkinan hal ini terjadi karena instansi ini memang tidak sedang membuka pendaftaran untuk tahun ini. Jadi makanya dia tidak muncul, instansi ini tidak muncul di website SSCASN. Poin ke-10 yang ditanyakan adalah berkaitan dengan apakah semua instansi menyediakan banyak lokasi tes. Jawabannya adalah kalau instansi pusat biasanya dia ada menyediakan lokasi tes itu di masing-masing daerah. Tapi kalau instansi daerah biasanya lokasi tesnya itu mandiri dan bahkan ada beberapa instansi yang tidak mencantumkan lokasi tesnya pada saat kita pendaftaran. Jadi si pelamar itu nggak tahu di mana lokasi dia untuk tes. Mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut kalau misalnya si pelamar lulus seleksi administrasi. Masalah ke-11 yang ditanyakan adalah adanya warning PNS aktif pada saat pembuatan akun. Jawaban dari admin SSCASN dan juga BKN adalah masalah ini bisa kita laporkan ke helpdesk SSCASN agar admin atau pihak dari SSCASN bisa melakukan verifikasi. Hal ini bisa terjadi karena bisa jadi si pelamar ini pernah mendaftar CPNS pada tahun atau periode yang lalu dan datanya belum diperbaharui. Poin selanjutnya yang disampaikan adalah masalah adanya galat pada saat pendaftaran. Nah, galat ini bisa disebabkan oleh macam-macam kemungkinan. Bisa jadi kita salah memasukkan data, bisa juga mungkin karena jaringan. Solusinya adalah sebaiknya kita baca dulu petunjuk pengisian SSCASN ini agar kita tidak salah dalam pengisian data nantinya. Poin selanjutnya adalah berkaitan dengan jumlah pelamar. Tahun ini jumlah pelamar tidak bisa kita lihat atau blind competition. Jadi tujuan dari blind competition ini adalah agar seleksi ini berlangsung secara adil. Poin terakhir yang disampaikan berkaitan dengan lokasi lahir atau tempat lahir. Untuk tempat lahir ini yang diinputkan itu adalah kabupaten atau kota tempat kita lahir. Sekian video aku kali ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjawab kendala-kendala atau masalah yang kalian hadapi pada saat pembuatan akun atau saat mendaftar di website SSCASN. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.